adik-adik semua. Kingdom Kids, yes Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berdoa semoga adik-adik semua tetap dalam kondisi sehat. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah Kingdom Kids hari ini. Tetapi sebelumnya kakak mau mengingatkan nih cerita firman Tuhan di minggu lalu. Ingat nggak? Minggu lalu kita membahas tentang Allah Maha Pengampun. Betul sekali. Ayatnya dari Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ diingatkan ya adik-adik, dikatakan cerita tentang Nikodemus. Nah, Nikodemus bertanya kan tadi sama Tuhan Yesus, bagaimana cara dia bisa melihat kerajaan Allah? Yesus bilang caranya adalah dengan dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali itu apa sih? Dilahirkan kembali itu artinya kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita semua dipulihkan, dibaharui. Nah, adik-adik semua tentu ingat dong cerita minggu lalu. Dan ayat hafalannya juga ingat kan dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi ya, Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Sama-sama yuk, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hebat nih semuanya. Oke adik-adik. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Kingdom Kids. Tapi sebelumnya kita mau bikin icebreaker dulu. Hari ini kakak akan dibantu oleh dua orang kakak yang cantik-cantik. Yaitu Kak Elin dan Kak Sylvia. Hai Kak Sylvia, hai Kak Elin. Oke, hari ini Kak Sylvia dan Kak Elin kita mau main. Permainannya adalah hitam hijau. Wah, apa tuh? Jadi begini, Kak Sylvia boleh pindah ke sebelah sini ya, Kak Sylvia. Oke, jadi nanti kakak akan berdua akan saling berhadapan. Terus kakak pilih dulu warnanya nih. Kak Elin sama Kak Sylvia mau warna hitam atau hijau? Coba salah satu pilih. Kak Elin mau warna? Hijau. Kak Elin kita kasih warna hijau ya, kayak baju kakak nih, hijau. Terus berarti Kak Sylvia hitam. Oke, nah caranya permainan ini harus dilakukan nggak boleh sendiri, tapi harus berpasangan. Jadi adik-adik boleh cari siapa aja nih ya, bisa main sama mama, bisa main sama papa, bisa main sama kakak, sama adik, atau sama mbak, boleh. Atau mungkin sama temen yang lagi nonton bareng ya. Oke, coba tangannya di depan semua kayak begini. Oke, ya terbalik Kak Elin, tangannya sebelah sana. Nah, jadi nanti Kak Elin tadi kan warnanya hijau, Kak Sylvia hitam. Kalau kakak bilang hitam, berarti artinya Kak Sylvia bisa tepuk tangannya Kak Elin. Ya, tapi Kak Elin harus menghindar, tidak boleh kena. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau kakak bilang hijau, berarti Kak Elin bisa memukul tangannya Kak Sylvia, tapi Kak Sylvia harus menghindar juga. Ingat ya, jangan sampai kena. Siap ya, Kak Elin, Kak Sylvia. Hijau. Masih bingung? Oke, sekali lagi ya. Kak Elin warnanya apa? Hijau. Kak Sylvia warnanya hitam. Siap ya? Hitam. Kena Kak Elin. Lagi. Hitam. Ya. Hijau. Kena lagi Kak Sylvia ya. Berarti satu sama nih. Hijau. Terbalik, salah. Harus konsentrasi ya Kak Elin, Kak Sylvia ya. Adik-adik di rumah ikutin juga ya. Hijau. Hijau. Hitam. 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 Hijau. Hijau. Nah, ini dia nih. Kak Elin sama Kak Sylvia langsung ketawa karena seru banget permainannya ya. Tapi thank you ya Kak Elin, Kak Sylvia udah bantu kakak hari ini untuk peragain sama teman-teman Kingdom Kids semuanya. Thank you Kak Elin, Kak Sylvia. Adik-adik nanti bisa ikut main juga ya, nanti setelah ibadah bisa lanjut main lagi sama teman atau sama keluarga kalian. Nah, yuk kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji nama Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau Tuhan membuka hati kami
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar lewat ibadah hari ini, setiap kami boleh merasakan bahwa Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami siap beribadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ingat ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 3 hal penting yang harus Kingdom Kids ingat. Yang pertama, betul sekali, duduk di tempat kalian masing-masing. Yang kedua, harus semangat waktu memuji Tuhan. Dan yang ketiga, membuka hati, membuka telinga kita, dan serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, sudah siap dong ikut ibadah hari ini? Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Sekali lagi yang lebih semangat adik-adik semua. Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Yuk semangat ya. Katakan, aku anak kerajaan Allah. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Hey! Tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan Yesus adik-adik semua. Wah, pastinya nih ya kakak-kakak, adik-adik yang ada di rumah siap untuk memuji Tuhan lebih semangat lagi. Katakan amin. Belum kedengeran nih kak, adik-adik di rumah pasti masih semangat memuji Tuhan kan? Yang setuju dengan kakak katakan amin. Amin. Yuk kita angkat pujian kita, kasih Allah tak berkesudahan. Tetap semangat ya adik-adik semua ya. Yuk kak. Tepuk tangan yuk sama-sama semuanya. Hey. Semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah semua. Kasih Allah
tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Adik-adik yang di rumah yuk katakan, kasih. Hebat. Katakan rahmatnya. Seumur hidup kita, yo semua. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Oh nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya siap, katakan selamanya. Haleluya. Wah, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan ya adik-adik dalam hidup kita. Masih tetap antusias semuanya. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi ya Kak, bareng-bareng yuk. Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Nah kali ini kakak pujiannya kita mau nyanyi lagu dangdut, gimana? Setuju ya kak ya? Kita setuju ya semua ya kakak di sini ya. Adik-adik semua di rumah nanti jogetnya buat Tuhan harus semangat. Yuk kita angkat pujian kita. Oh betapa indahnya. Joget ya semuanya. Yuk tangannya di atas semua sama-sama. Joget buat Tuhan Yesus. Hey. Asik-asik. Hey. Yang di rumah jangan malu-malu ya jogetnya ya. Ayo adik-adik semua, ajak papa, mama, mbak semuanya kita joget bareng. Yuk nyanyikan pujian nih, katakan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila apa? Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya semua. Oh betapa indahnya. Goyang yuk sama-sama. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan tangannya semua. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Semua, oh betapa indahnya. Lagi adik-adik ya, lebih antusias lagi, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Hey, oh betapa indahnya. Asik. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon. Tangannya mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan
agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Apa semua? Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi yuk. Oh betapa indahnya. Hei, waduh. Ternyata Kingdom Kids ini memuji Tuhannya semangat semua ya kak ya. Aduh, tuh tadi kakak lihat yang di rumah sampai pada keringetan. Ini berarti semangat semua ya adik-adik Kingdom Kids ya. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya. Sungguh-sungguh hari ini terima firman Tuhan. Kita mau buka hati kita dan kita percaya firman Tuhan hari ini boleh mengubah setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Untuk anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Sama-sama yuk adik-adik, angkat pujian ini katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Lebih sungguh-sungguh lagi yuk katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Kak Ina berharap adik-adik tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita masih tetap beribadah di rumah bersama dengan papa mama ya. Tetapi Kak Ina percaya kamu semangat semuanya, luar biasa. Adik-adik pada hari ini Kak Ina mau menyampaikan firman Tuhan. Nah firman Tuhan minggu ini menceritakan tentang pengampunan Tuhan di dalam pertemanan. Maksudnya apa Kak? Adik-adik dan Kak Ina, kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Nah kita harus menceritakan apa yang kita dapat dari Tuhan. Sebelum kita lebih jauh membahas firman Tuhan, Kak Ina mau tanya dulu nih. Siapa di antara adik-adik yang senang sekali kalau mendapatkan hadiah? Waduh, ada yang angkat tangan. Puji Tuhan, semua pasti senang ya kalau dapat hadiah. Termasuk Kak Ina juga loh adik-adik. Kak Ina senang sekali kalau dapat hadiah. Coba sekarang Kak Ina mau tanya. Terakhir adik-adik dapat hadiah
Waktu kapan? Hah? Ada yang jawab, betul, waktu ulang tahun. Lalu ada lagi yang bilang, waktu Natal kemarin Kak. Ada yang bilang, waktu naik kelas waktu itu Kak. Waktu ulang tahun. Luar biasa. Perasaan kita pasti senang sekali kalau kita mendapatkan hadiah. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, di depan sini coba adik-adik lihat nih. Kak Ina sudah punya dua kantong hadiah. Nanti kita akan sama-sama lihat ya, apa isi kantong hadiah ini. Setuju? Nah, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan dulu sebentar ya adik-adik ya. Tuhan sudah menyediakan hadiah yang terindah, hadiah yang terbaik untuk adik-adik dan untuk kakak-kakak, juga untuk mama papa. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Maksudnya Kak, iya, dunia yang luar biasa kelihatannya tidak pernah memberikan hadiah yang Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik, kepada kakak, dan kepada kita semua. Apa saja? Apa hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, Tuhan sudah memberikan nyawanya, Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita semua sebagai pengganti dari kita yang ketika kita harus menerima hukuman dosa. Hadiah yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya di surga yang mulia. Kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya bukan? Papa Mama bisa bantu adik-adik kita untuk membuka Alkitabnya. Kita akan sama-sama buka di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, sekali lagi Kak Ina bacakan ya, Kak Ina ulang lagi. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Adik-adik bisa baca di rumah. Kalau adik-adik tidak sekolah kan sekarang, nah adik-adik bisa berulang-ulang kali baca sehingga adik-adik bisa mengerti. Adik-adik, di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa ketika itu ada seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Untuk apa Kak? Untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel. Nabi itu bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Apa yang menjadi sebab Nabi Yesaya dipilih Tuhan? Karena bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan. Bangsa Israel melawan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesannya. Nah, adik-adik, ketika Nabi Yesaya sedang berada di dalam bait Allah, Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan. Nabi Yesaya melihat Allah memenuhi baitnya. Lalu kemudian Nabi Yesaya melihat ujung jubah Tuhan itu memenuhi seluruh ruangan bait Allah. Nabi Yesaya takut, Nabi Yesaya kaget, Nabi Yesaya langsung merasa dia tidak layak. Kenapa? Karena Nabi Yesaya sadar bahwa dia tidak layak, dia berdosa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat selanjutnya, Nabi Yesaya bilang, aku tidak layak melihat kemuliaan Tuhan. Karena aku ini adalah orang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, Nabi Yesaya menyadari bahwa dia nggak layak. Nabi Yesaya perlu pengampunan dari Tuhan untuk dia bisa menerima penglihatan yang Tuhan berikan. Adik-adik, kemudian di dalam firman Tuhan diceritakan bahwa ada seorang malaikat yang turun menghampiri dekat dengan Nabi Yesaya. Lalu kemudian di dalam firman Tuhan dikatakan malaikat itu, serafim itu mengambil sebuah sepit. Kira-kira seperti ini adik-adik. Sebuah sepit penjepit yang terbuat dari emas yang ada di dalam bait Allah. Lalu kemudian malaikat Tuhan itu mengambil sepitnya dan kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan dengan sepit itu, serafim itu, malaikat Tuhan itu mengambil bara. Lalu kemudian bara itu ada di atas mezbah Tuhan.
Dan bara itu diambil menggunakan sepit ini. Seperti ini adik-adik. Lalu kemudian malaikat Tuhan itu menaruh itu di atas bibir Yesaya. Tidak seperti yang adik-adik bayangkan. Bibir Yesaya tidak menjadi rusak, nggak menjadi sakit. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan itu adalah proses, itu adalah kesempatan Yesaya dikuduskan, disucikan karena Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan mau pakai Yesaya. Nah, lalu kemudian sepit ini oleh malaikat Tuhan diletakkan dengan baranya diletakkan di atas mulut Yesaya. Sehingga firman Tuhan katakan seketika itu juga Yesaya menjadi kudus. Luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan yang Yesaya sembah adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini adik-adik. Dia sanggup menguduskan Yesaya, menyucikan Yesaya, mengampuni Yesaya. Tuhan juga sanggup mengampuni adik-adik. Tuhan sanggup mengampuni papa mama. Tuhan sanggup mengampuni kita semua, termasuk kakak. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, Tuhan menguduskan Nabi Yesaya, sehingga ketika Tuhan menguduskan Nabi Yesaya, saat itu juga adik-adik, Yesaya boleh berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Sebelumnya Yesaya tidak berani berkata seperti itu. Yesaya bilang, "Aku adalah orang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Tapi ketika Yesaya sudah dikuduskan oleh Tuhan, Yesaya berdiri di hadapan Tuhan dan dia berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Yesaya punya tugas besar adik-adik. Yesaya harus bercerita kepada bangsa Israel, menceritakan apa? Betul, menceritakan bahwa dia sudah diampuni Tuhan. Dan Tuhan juga sudah bersedia, Tuhan mau mengampuni seluruh bangsa Israel ketika mereka mau bertobat dari dosa-dosanya dan menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, Kingdom Kids yang Tuhan sayangi, adik-adik juga dipilih oleh Tuhan untuk menceritakan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Ya, betul. Adik-adik harus bercerita kepada orang lain. Kepada papa mama, kepada kakak, kepada adik, kepada teman-teman dimanapun adik-adik berada. Apa yang harus adik-adik ceritakan? Nah, adik-adik harus menceritakan kebaikan, kasih Tuhan, pengampunan yang adik-adik sudah terima. Adik-adik bayangkan, seharusnya kita semua manusia yang berdosa, kita harus masuk di dalam api neraka. Kita harus mati selama-lamanya di dalam hukuman dosa. Tetapi adik-adik tahu tidak, bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus menggantikan kita, mengangkat seluruh hukuman dosa di atas hidup kita. Dan dia pikul di atas kayu salib. Sehingga adik-adik, mama papa, kakak kita semua, kita diampuni oleh Tuhan. Kita layak menerima hidup yang kekal. Satu saat kita layak menerima mahkota yang Tuhan berikan. Nah adik-adik, kalau sekarang adik-adik sudah menerima pengampunan dari Tuhan, Tuhan mau ada pekerjaan yang Tuhan berikan kepada adik-adik, kita lakukan bersama. Apa itu? Ceritakan kepada orang lain. Nah, adik-adik sekarang kita kembali kepada hadiah yang sudah Kak Ina siapkan. Tetapi sebelumnya, adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebelum kita menerima hadiah yang Tuhan sediakan untuk kita? Yang pertama, seperti Nabi Yesaya lakukan, Kingdom Kids, kita semua harus menyadari bahwa kita berdosa dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan Dia akan mengampuni kita. Yang kedua, Kingdom Kids harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maksudnya apa? Supaya Kingdom Kids selalu baca Alkitab setiap hari. Kingdom Kids harus berdoa setiap hari kepada Tuhan, sehingga kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan punya pengalaman yang baik dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, yang ketiga, adik-adik harus mau dipakai Tuhan.
Adik-adik harus mau digunakan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk bercerita kepada teman-teman. Nah adik-adik, Kak Ina akan mulai dengan kotak hadiah atau kantong hadiah yang pertama. Adik-adik lihat ya, ini menarik bukan? Kira-kira hadiahnya apa adik-adik? Yuk kita sama-sama buka. Adik-adik bayangkan kalau adik-adik Kak Ina berikan kotak hadiah ini untuk kamu. Pasti kamu senang sekali bukan? Adik-adik pasti bergembira, teriak, yeay, aku terima hadiah. Nah, sekarang kita akan sama-sama buka kotaknya. Kita akan buka kantongnya ya adik-adik ya. Siap-siap ya. Deg-degan nggak adik-adik? Nah, apa kira-kira kotak hadiah isinya ya? 1, 2, 3. Nah, waduh, coba adik-adik lihat. Kantongnya penuh adik-adik, penuh sekali. Tapi coba adik-adik perhatikan, apa isi kantong ini? Kak Ina keluarkan satu-satu. Oh, ini kotak susu. Tapi sudah tidak ada susunya. Sudah habis. Ternyata ini hanya sampah adik-adik. Lalu kemudian ada lagi. Wow, ini makanan kecil. Tapi ternyata ini juga kosong. Ini juga sampah. Ternyata adik-adik, semua barang-barang yang ada di dalam kantong ini semuanya sampah. Nah, adik-adik sekarang Kak Ina mau tanya, kira-kira kalau adik-adik terima kotak hadiah, kantong hadiah yang isinya sampah, senang atau sedih? Ya, tentu ada yang bilang sedih, ada yang bilang aku gak suka, aku marah dan lain sebagainya. Betul, Kak Ina juga gak suka dengan kotak hadiah yang isinya semua sampah. Adik-adik, hari ini kita belajar. Kalau adik-adik, Kak Ina, kita semua tidak suka dengan hadiah yang isinya sampah. Apalagi Tuhan. Tuhan gak mau hati kita penuh dengan sampah. Hidup kita penuh dengan sampah. Sehingga kita memberikan hal-hal yang buruk kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kotak hadiah berikutnya? Kantong hadiah berikutnya. Kira-kira sampah atau hadiah betul ya adik-adik? Coba kita akan sama-sama buka ya. Adik-adik boleh hitung sama-sama. 1. Lalu betul 2. Dan tada! Coba adik-adik lihat. Wah, ini betul. Ada isinya adik-adik. Lalu kemudian ada susunya. Betul, ini hadiah. Adik-adik seneng gak kalau dapat hadiah ini? Tentu seneng ya adik-adik. Kak Ina juga seneng dapat hadiah ini. Nah, adik-adik pasti bersuka cita dengan hadiah ini. Adik-adik bayangkan, Tuhan juga suka sekali kalau adik-adik memberikan hadiah hidup kamu yang penuh dengan persembahan. Adik-adik bukannya persembahan uang maksudnya, tapi ketika hati kamu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan hal-hal yang buruk, berubah menjadi hati yang baik. Nah, sekarang Kak Ina mau kasih lihat adik-adik dengan hati yang ada di tangan Kak Ina. Coba adik-adik perhatikan. Ada apa rupanya? Ada yang hitam-hitam di dalam hati kamu, dalam hati Kak Ina. Apa yang ada dalam hati kita? Mungkin Tuhan tidak suka. Coba adik-adik sekarang Kak Ina mau tanya, siapa di sini yang hatinya penuh dengan marah? Suka marah-marah gitu. Sebentar-sebentar marah, sama mama marah, sama kakak marah, sama adik marah. Sebentar-sebentar teriak-teriak. Nah, kira-kira Tuhan suka tidak? Tentu saja adik-adik, Tuhan tidak suka. Lalu kemudian dendam. Adakah adik-adik yang menyimpan marah, dendam kepada teman-teman? Pokoknya kalau kamu sudah bikin salah sama saya nggak pernah mau mengampuni seumur hidup saya. Ayo, siapa yang begitu? Atau ada adik-adik kalau habis minum susu, dibuang botol susunya, terus marah sama mbak, sama mama berhari-hari. Itu juga tidak baik dan Tuhan tidak suka. Lalu ada apa lagi adik-adik yang membuat hati kita tidak baik di hadapan Tuhan? Iya, betul, iri hati. Nah, adik-adik siapa di sini yang suka iri hati? Adik-adik lihat ada teman yang punya botol minum baru, kamu langsung ngomong, marah,
lalu kemudian bilang, aku mesti punya botol yang seperti itu. Itu juga Tuhan tidak suka. Lalu kemudian ada apa lagi adik-adik? Egois. Egois itu apa sih, Kak? Betul. Adik-adik, egois itu mau menang sendiri. Kak Ina harap gak ada ya yang seperti itu. Lalu kemudian apa lagi adik-adik? Sombong. Ayo, ada gak adik-adik yang sombong? Yang selalu membanggakan diri sendiri. Aku hebat, aku pinter, aku kaya, dan lain sebagainya. Lalu ada gak adik-adik yang juga benci dengan temannya? Nah, adik-adik, semuanya ini tidak baik. Di hadapan Tuhan, semuanya ini sampah. Kalau adik-adik mempersembahkan hati yang seperti ini, Tuhan pasti betul. Tuhan pasti sedih adik-adik. Nah, lalu bagaimana kalau hati yang baik, Kak Ina? Nah, sekarang kita akan lihat. Ini dia adik-adik. Hati yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, adalah hati yang bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kemudian hati yang mengasihi kepada teman. Ketika teman sedang susah, kita selalu membantu mereka. Hati yang juga mengampuni. Kalau ada teman yang bersalah kepada kita, membuat kita marah, kita dengan suka hati mengampuni mereka. Nah, adik-adik ada juga hati yang gembira. Adik-adik selalu punya hati yang gembira? Nah, adik-adik, hati yang gembira adalah hati yang dipenuhi dengan sukacita. Hati yang rendah, adik-adik. Adik-adik memiliki rendah hati, selalu menghargai orang lain, menghargai papa mama, menghargai kakak, menghargai adik, menghargai teman-teman, dan peduli dengan teman-teman. Ketika hati adik-adik dipenuhi dengan hal-hal ini, maka ini adalah persembahan yang baik untuk Tuhan. Ini adalah hadiah yang baik untuk Tuhan, yang adik-adik bisa berikan kepada Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, mari kita sama-sama belajar untuk memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga adik-adik bisa bercerita kepada teman-teman bahwa pengampunan yang Allah berikan memenuhi hati kamu dan kamu memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan supaya kami memiliki hati yang baik, hati yang penuh dengan kasih Tuhan, sehingga kami bisa mempersembahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, pegang tangan kami, supaya kami menjadi Kingdom Kids yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, biar kiranya itu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat sehingga kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kingdom Kids yang Tuhan kasihi, ayat hafalan untuk minggu ini adalah diambil dari Yesaya 6 ayat 8b. Yesaya 6 ayat 8b. Demikian firman Tuhan. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yuk kita sama-sama ulang. Yesaya 6 ayat 8b. Coba adik-adik ulang di rumah. 1, 2, 3. Pinter. Kita sama-sama baca dengan lengkap adik-adik ya. Mulai dari alamatnya sampai dengan ayatnya. Sama-sama Kak Ina ya. Kita ulang lagi sekali nanti adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Yesaya 6 ayat 8b. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Baik, sekarang ditutup Alkitabnya. Adik-adik boleh hafal bersama-sama ya. Dari rumah adik-adik teriak yang kencang. Kak Ina hitung ya, mulai 1, 2, 3. Iya, pinter adik-adik, luar biasa.
Kingdom Kids, yes Kingdom Kids, I Kingdom Kids, yes I am. Nah Kak Silvi, gambar-gambar yang udah dikirim sama adik-adik Kingdom Kids keren-keren banget loh. Oh yang minggu lalu itu ya yang temanya salib Kristus? Iya. Wah masa sih Kailin? Kak Silvi mau lihat? Mau dong. Ini dia. Wah keren-keren banget ya Kailin ya. Bener kan? Bener banget. Nah Kailin kalau gitu gimana kalau adik-adik kirimkan foto keluarganya untuk minggu depan. Fotonya bisa sama papa, bisa sama mama, kakak, adik atau semuanya. Nah Kak Silvi juga jangan lupa nih untuk adik-adik, jangan lupa untuk cantumkan nama, asal gereja, dan daerah kalian ya. Untuk kirimnya kemana nih Kak Silvi? Kirimnya tetap sama Kak Elin ke nomor di bawah ini ya adik-adik. Kalau gitu kita tunggu. Kingdom Kids, yes Kingdom Kids, I Kingdom Kids, yes I am. Bye. Adik-adik semua, kita sudah mengikuti ibadah Kingdom Kids hari ini. Kakak percaya setiap kita diberkati dengan luar biasa lewat ibadah hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita berdoa bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih boleh beribadah. Itu semua karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, ajar setiap kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak-Mu yang senantiasa mengasihi Engkau. Bahkan kami bersyukur Tuhan sudah mengampuni setiap kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali di ibadah Kingdom Kids minggu depan. I love you Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Kingdom Kids minggu depan. Dadah!